Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Hadratal muhtaramin, para alim, para asatid, para sesepuh yang kami hormati, wabil khusus Ketua Yayasan Baitun Nasr Bapak Haji Ahmad Nasir beserta pengurus. Yang kami hormati pula Mudirul Ma'had, Kiai kami Ustadz Arif Sodiqin beserta Dewan Asatidah. Yang kami hormati para donatur, dan yang kami hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, wali, wisudawan, serta anak-anak kami, para wisudawan angkatan 7 dan 8, dan seluruh tamu undangan yang semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam yang tak henti-hentinya memberikan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan karunia-Nya tersebut kita bisa hadir di acara yang mulia, kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kesehatan kita semua. Amin. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan umat yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini pertama dalam sejarah Ustadz pondok ngisi pondoke dewe plus panitia. Jadi bisa disebut Raden ngabehi, kabeh diurusi. Alhamdulillah, masya Allah. Amin. Ini karena keadaan. Yang pertama sudah direncanakan oleh Mudir Ma'had beserta panitia, yang isi itu beliau Al-Ustadz Hartono. Karena kondisi akhirnya tidak jadi, dan akan diisi oleh Ustadz Yusuf Helmi, juga sebagai wali dari Mahasantri Sofi. Beliau pun ternyata sakit dan akan diopnam, mungkin ini sedang diopnam. Minta doanya semoga Allah sembuhkan beliau. Lah mau tidak mau, ini kalau dalam istilah sepak bola tidak ada. Jadi cadangan ya sudah 2, ada yang main 1 cadangan. Ini ketiga, lapis 3. Maka sudah saya sampaikan sejak awal, mohon maaf. Nanti kalau apa yang kami sampaikan ternyata tidak sesuai dengan judul, maka abaikan judulnya. Abaikan judulnya kalau ternyata apa yang kami sampaikan enggak nyambung. Karena memang judul dan apa yang kami sampaikan sudah disepakati oleh tidak harus nyambung. Ben macem ngebak-ngebaki. Ben penuh nih. Kalau enggak ada judulnya nanti enggak kurang macem. Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kami mulai dengan sebuah kisah yang disebutkan dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala lil Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kisah ini tentang seorang alim besar
Imam Abu Hanifah atau lebih dikenal dengan Imam Hanafi, dan murid beliau, murid senior beliau, murid terbaik beliau Abu Yusuf. Dulu ketika Abu Yusuf masih menjadi santrinya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau itu termasuk keluarga yang sangat miskin. Abu Yusuf itu santri tapi sangat miskin, kurang sekali. Setiap hari ngaji kepada Imam Abu Hanifah. Maka suatu saat bapaknya Imam Abu Yusuf, murid senior Imam Hanafi, itu mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, engkau tahu kalau keluarga kita itu keluarga miskin. Bapak tak mampu membiayaimu. Maka silahkan engkau berhenti belajar dengan Abu Hanifah dan engkau bekerja untuk mencari uang. Maka Imam Abu Yusuf pun beliau bimbang. Beliau bingung. Kalau saya belajar berarti tidak bisa kerja nyari uang. Kalau saya bekerja nyari uang tidak bisa belajar. Terjadi enggak hari ini bapak-bapak, ibu-ibu? Terjadi. Bingung. Maka Abu Yusuf pun bingung. Maka kemudian akhirnya beliau memilih untuk taat kepada bapaknya dan tidak melanjutkan belajar kepada Al-Imam Hanafi rahimahullah. Maka kemudian lama beliau enggak datang, Imam Hanafi akhirnya kemudian mencari murid beliau Abu Yusuf. Maka kemudian setelah ketemu, Imam Hanafi mengatakan, aku mendengar engkau tidak datang ke majelisku karena keluargamu sedang kurang ekonominya. Maka engkau silakan tetap belajar bersamaku. Aku akan memberikan beasiswa kepadamu dengan 100 dirham. 100 dirham. Ini gurunya, kiainya, plus memberikan biaya kepada Abu Yusuf. Masya Allah. Karena memang Imam Hanafi itu imam yang sangat kaya raya. Beliau itu punya 2 tempat disekat. Yang satu untuk beliau majelis mengajar, yang satu untuk jualan. Setiap kali mengajar maka tempat jualan ditutup rapat. Setiap kali jualan maka majelis ilmu pun ditutup. Beliau Imam Hanafi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, nanti kalau uang 100 dirham yang aku berikan nanti habis, silahkan datang lagi kepadaku, aku akan beri lagi. Masya Allah. Maka akhirnya Imam Abu Yusuf itu sebagai murid terbaik Imam Hanafi, yang akhirnya beliau itu yang akan menyebarluaskan mazhab Hanafi. Yang menarik di sini, bisa dikatakan banyak yang meragukan kalau Imam Hanafi itu beliau menulis sendiri dengan tangannya sebuah kitab. Banyak yang meragukan. Berbeda sekali dengan Imam Hanafi, sudah terkenal. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau punya banyak karangan, tetapi Imam Hanafi banyak yang meragukan beliau punya tulisan sendiri. Ada riwayat beliau punya kitab Al-Fiqhul Akbar. Itu pun banyak yang kemudian mengatakan, meragukan itu bukan tulisan Imam Hanafi dengan tangannya sendiri. Tetapi beliau Imam Hanafi sampai hari ini setiap orang membahas tentang hukum-hukum Islam, maka Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah namanya akan selalu muncul dan dikenang. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Maka kalau kita lihat jauh, kita akan mendapati kalau ada orang yang ingin namanya selalu senantiasa dikenang sepanjang zaman, maka ada 2 caranya. Yang pertama, dia menghasilkan tulisan yang dengan tulisannya itu akan dibaca lintas generasi. Yang pertama. Atau yang kedua, menghasilkan generasi yang akan melanjutkan pemikiran orang tersebut. Maka itu 2 caranya. Kalau yang pertama menulis, nampaknya bagi kita bapak-bapak terutama yang sudah sepuh agak berat. Tapi kalau mungkin untuk para santri insya Allah dan alhamdulillah
di antara santri ini ada yang sudah menulis buku dan dicetak. Paling mungkin bagi kita adalah mencetak generasi, menghasilkan generasi yang akan meneruskan perjuangan kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat mungkin. Sebagaimana siapa? Sebagaimana Imam Abu Hanifah. Beliau tidak menulis kitab, tetapi beliau melahirkan, menghasilkan murid generasi yang terbaik yang melanjutkan pemikiran-pemikiran beliau. Maka dalam sebuah perkataan Arab, Aish katiban au mut maktuban. Kami ulangi lagi, Aish katiban au mut maktuban. Hiduplah sebagai orang yang menulis atau mati kemudian ada orang yang menuliskan tentang kita. Masya Allah, barakallahu fikum. Maka kesempatan kali ini kami ngajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para santri, para wisudawan, agar kemudian mari kita bersama-sama mencetak generasi itu. Mencetak generasi yang akan melanjutkan, meneruskan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencetak, melanjutkan, membuat penerus yang akan melanjutkan perjuangan kita memperjuangkan agama ini. Paling tidak anak-anak kita sendiri, kalau memang kita tidak mampu untuk membuat sebuah lembaga mencetak generasi, terutama generasi Qur'ani, para penghafal Quran, minimal anak kita bangga dengan kita suatu saat nanti. Bapakku itu loh, bapakku itu sampai rela beliau tidak ganti motor baru hanya untuk apa? Untuk syahriahku. Jadi bapakku adalah orang yang senantiasa mengutamakan pendidikanku. Untuk sekedar mengganti motor baru enggak. Ibuku itu loh, punya tas itu, tasnya lama, enggak pernah ganti tas. Apalagi mereknya Gucci, enggak Gucci, Hermes pun tidak. Tahu tak tahu, saya sering nonton Instagramnya istri, lihat. Istri nonton sering, saya lihat, oh betul dek. Oh, ternyata nonton tasnya para ahli, harganya berapa? 500 juta. Wonten loh, nyon sewu. Ini kok bahasa Jawa nyon sewu. Saya terbiasa untuk ngomong bahasa Jawa. Maaf ya. Ada. Tas harganya sekian sampai 1 miliar itu pun ada. Lah, anak akan mengenang bahwa ibunya, bapaknya itu mengutamakan pendidikannya untuk syariahnya, untuk kepentingan pendidikannya dibandingkan untuk kepentingan yang kurang mendesak dan kurang menjadi prioritas. Jangan sampai kemudian anak-anak kita kemudian mengingat-ingat kita tentang, mohon maaf ya Pak Guru, lah kenapa dek? Bapak lagi ngredit motor kalih mobil, nah terus tak mboten saged bayar. Itu yang akan diceritakan dan dikenang, dan itu akan menjadi pemikiran anak kita juga. Nanti suatu saat juga akan seperti itu. Ketika anaknya sekolah butuh biaya, engko yo nang, wong kreditannya bapak urung bar. Ya Allah. Minimal anak-anak kita. Tetapi kalau kemudian kita mampu untuk mencetak generasi secara bersama, mari. Kita akan mendapatkan bagian daripada nama-nama yang akan dikenang. Karena tadi kita butuh saksi sebagaimana disampaikan oleh wali santri Ustadz Furqan. Kita butuh untuk banyak saksi, karena kalau kemudian ada orang-orang yang menjadi saksi kebaikan kita, maka itu termasuk daripada ciri penghuni surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketika ada orang-orang memuji jenazah, Rasulullah SAW bersabda, antum syuhadaullahi fil ard. Kalian semua adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jangan sampai yang kita tinggalkan adalah saksi-saksi yang menyatakan akan keburukan kita. Tetapi yang perlu kita tinggalkan adalah saksi-saksi yang menyatakan kebaikan kita. Lebih daripada itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, lebih daripada itu, bahwa kalau kita mampu mencetak generasi, terutama generasi penghafal Quran, generasi Qurani, maka setelah ketika meninggal dunia, kita meninggal dunia, maka amal itu akan senantiasa mengalir. Dan ini secara dunia bisnis yang paling diminati, investasi. Orangnya jalan-jalan, bisnisnya
jalan, atau di balik bisnis jalan orangnya jalan-jalan. Itu yang paling diminati. Bukankah kita tidak ingin kalau kemudian kita sudah meninggal, kita beristirahat, kemudian pahala kita senantiasa mengalir. Maka mari kita menjadi bagian ini. Pahala itu bukan hanya didapatkan oleh asatid yang mengajar, bukan hanya didapatkan oleh yayasan ataupun pengurus, bukan. Akan didapatkan pula oleh para donatur, akan didapatkan pula oleh orang tua yang senantiasa mendorong motivasi anaknya untuk belajar, akan didapatkan pula bahkan oleh tukang masak yang ada di pondok tersebut. Maka mari kita menjadi bagian ini. Tidak perlu kemudian kita harus tampil di depan, walaupun kemudian kita di belakang, tetapi kita punya kontribusi, maka kita mendapatkan bagian pahala ini. Masya Allah. Oke. Kembali ke tadi, jangan sampai kemudian kita menganggap apa yang kita keluarkan terlalu banyak untuk pendidikan anak kita. Ada perkataan yang viral dari Gus Baha. Pandanglah anak-anak kalian sebagai penerus sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penerus menegakkan kalimat tauhid, sebagai penerus untuk memperjuangkan agama. Maka seberapapun banyaknya harta yang kita keluarkan, hakikatnya kita sedang membiayai agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menjadi bagian ini. Masya Allah, menjadi orang-orang yang mengeluarkan generasi, menghasilkan generasi yang terbaik yang akan meneruskan perjuangan kita, dan dengannya kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Bapak, Ibu, santri rahimakumullah. Tadi dipesani jangan lebih 30 menit. Ngeten nggih? Nggih? Nggih. Kami akan lanjutkan sedikit lagi, nggih. Kalau kemudian kita menjadi bagian itu, entah donaturnya, ataupun bahkan tukang masaknya, atau kemudian tukang bersih-bersih di dalamnya, maka kita akan mendapatkan bagian itu, dan itu termasuk bentuk kecintaan kita terhadap ilmu dan orang yang mencari ilmu. Dan kecintaan kepada orang-orang yang mencari ilmu, kecintaan kepada ilmu itu termasuk ibadah. Maka Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, mahabbatul ilmi awil alimi dinun yudanu biha. Cinta kepada ilmu dan cinta kepada orang yang memiliki ilmu itu adalah sebuah ibadah, bahkan termasuk ibadah yang paling banyak pahalanya, bahkan termasuk ibadah yang terbaik, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Fa inna istighal bil ilm min afdoli ta'atillah azza wa jalla. Sesungguhnya sibuk dengan ilmu itu termasuk ketaatan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang jenengan keluarkan, baik tenaga, pikiran, harta, untuk mencetak generasi, terutama generasi Qur'ani, Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang berlimpah. Amin. Allahumma amin. Terakhir, semoga enggak terlalu panjang, terkhusus kepada wisudawan, kami nasihatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Qum fa'anzir, berdiri dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Di ayat yang ketiga yang kita akan bahas. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu fakabbir, maka agungkanlah atau agungkanlah Tuhanmu. Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tujuan dalam berdakwah itu semata-mata agar manusia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengagungkan diri kita. Jadi tujuan kita dalam berdakwah, apapun bentuknya, kita ngajar, kita menjadi muhafidz dalam sebuah pondok,
maka tujuan kita adalah agar manusia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang ketika dia dakwah itu bukan untuk mengagungkan Allah, agar bukan untuk manusia agar mengagungkan Allah, tidak, tetapi agar manusia senang kepada dia, agar manusia cinta kepada dia, agar manusia memuliakan dia. Maka Syekh Abdul Wahab dalam kitab beliau mengatakan li'anna katsiron yad'u ilal haqqi fahuwa yad'u ila nafsi. Karena sesungguhnya banyak manusia apabila mereka itu mendakwahkan kebenaran, maka hakikatnya mereka sedang mengajak orang untuk menghormati dia, mengajak orang untuk dirinya. Maka perlu kita kemudian kita ingat, dalam kita nanti bertugas dimanapun berada, kita harus siap dengan fasilitas yang ada, siap dengan bisyarah yang ala kadarnya. Perlu kita ingat bahwa Al-Quran yang kita miliki, Al-Quran yang sekarang kita hafalkan, itu tidak sebanding dengan uang 3 juta setiap bulan, tidak sebanding. Al-Quran yang kita hafalkan tidak sebanding dengan uang 10 juta setiap bulan, tidak sebanding dengan uang 100 juta, bahkan tidak sebanding dengan uang seberapa pun, tidak sebanding. Maka jangan engkau rendahkan Al-Quran dengan engkau mengharap bagian-bagian daripada dunia. Itu pemikiran kita yang perlu kita tancapkan dalam hati kita kalau sebagai pengajar ustadz. Sebaliknya nanti kalau kalian menjadi pengurus, menjadi pemimpin yang membawahi ustadz-ustadz barangkali, maka pikiran kita harus dirubah. Jangan lagi kemudian pokoknya ikhlas. Akhirnya ketika dia jadi pemimpin yang di bawahnya pokoknya ikhlas, gaji 1 juta itu kok ikhlas. Jangan seperti itu. Sebaliknya kalau kemudian kita sebagai pemimpin, maka kita memberikan fasilitas yang istimewa. Kalau kita jadi ustadz, maka yang perlu kita pikirkan dengan apa adanya, ala kadarnya, kami siap. Tapi kalau jadi pemimpin, jangan sampai pikiran itu dibawa. Akhirnya setiap dia tausiah, menceramahi para asatid, ikhlas, ikhlas. Usah muda-muda, ikhlas. Nyun sewu, hari ini tuh kebalik. Yang ustadz-ustadznya meminta diistimewakan, yang yayasannya menuntut ala kadarnya. Kuali. Yang perlu kita contoh adalah Al-Imam Hanafi rahimahullah. Dalam sebuah kitab dijelaskan ya. Imam Hanafi rahimahullah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, itu beliau pernah memberi guru anaknya. Jadi anaknya Imam Abu Hanifah itu namanya Hamad. Hamad itu dengan pengajaran gurunya itu alhamdulillah bisa hafal Al-Fatihah saja. Karena Imam Abu Hanifah tahu anaknya itu hafal surat Al-Fatihah. Akhirnya Imam Abu Hanifah itu memberikan kepada gurunya tadi 100 dirham dalam sebuah keterangan. Di keterangan yang lain 1000 dirham. Maka kemudian gurunya ini kaget. Kok sebegini banyaknya? 100 dirham atau 1000 dirham itu banyak ya. 100 dirham itu kalau di zaman Nabi, 1 dinar itu sebanding dengan 10 dirham. 1 dinar itu sebanding dengan 10 dirham. Berarti 1 dinar itu dapat 1 kambing. Berarti 10 dirham itu dapat 1 kambing. Berarti kalau hari ini sekitar, kalau 1 kambing berarti sekitar 2 juta. 2 juta kali 10 pinten? 20 juta. Anaknya hafal Al-Fatihah, gurunya diberi pinten? 20 juta. Pinten? 20 juta. Hafal Quran 30 juz. Wis biasa nang, apal Quran do Indonesia itu dikarungi berkarung-karung. Ora istimewa, naudzubillah min dzalik. Maka kemudian Imam Abu Hanifah pun mengatakan kepada gurunya ketika keheranan, "Kenapa engkau berikan sebanyak ini?" Maka beliau mengatakan, "Jangan engkau anggap remeh apa yang engkau ajarkan kepada anakku. Kalau seandainya aku punya lebih daripada ini, aku akan berikan kepadamu sebagai bentuk pengagunganku kepada Al-Quran." Allahu Akbar.
Masya Allah. Maka tadi kita ulang lagi. Kalau kita sebagai ustadz pengajar siap dengan bisyarah fasilitas ala kadarnya. Tetapi kalau kita sebagai pengurus, pemimpin, maka berusaha berupaya untuk memberikan fasilitas kepada bawahannya seistimewa mungkin. Tetapi nyun sewu, ini saya bukan menuntut yayasan, tidak. Enggak, nyun sewu. Enggak, menurut ya. Lah itu loh masalahnya. Kalau yang tahu saya Ustaz Dewi lah ngoten sih. Nggih mboten. Itu kalau yang tahu saya itu Ustaznya sendiri ya begitu. Bukan, enggak benar. Insya Allah di Yayasan Baitun Nasr Ustadznya sejahtera. Sudah pada punya mobil loh. Vario Abang gadah loh. Hah? Luar biasa. Insya Allah makmur kalau di Nasrul Quran. Sekaligus kami ucapkan jazakumullah khair kepada ketua yayasan serta pengurus yang mengeluarkan tenaga pikirannya untuk itu semua. Begitu, barakallahu fikum, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan akhirnya mari kita tutup dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan anak-anak kita sebagai ahlul Quran yang nanti akan bisa memberikan pertolongan kepada kita semua, dan nanti Allah kumpulkan kita dan keluarga di surganya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma inna nashhadu annaka antallah. La ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa zala'a ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma ja'al auladana min ahlil Qur'an. Allahumma ja'al auladana min ahlit taqwa. Allahumma ja'al auladana min ahlil khair ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.